Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Dimanapun sahabat berada, saya Niko Ardian dan rekan saya Denti Anggraini dapat menjumpai sahabat dalam program Bincang Kesehatan dengan tema TBC Tuntas, ayo kita bisa mengakhiri bersama. Selama 30 menit ke depan, kami akan memandu acara dan akan mengupas tuntas pembahasan kita pada pagi hari ini. Telah hadir di Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Di samping saya Susratna Sari, Escape Sarjana Keperawatan. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Selamat pagi. Biasa dipanggil Susratna berarti kan ya? Iya, Susratna. Mungkin sahabat Klik Bersinar ada yang belum kenal, jadi enak lebih memperkenalkan diri dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, Sarjana Keperawatan, biasa dipanggil sehari-hari Susratna ya. Saya bertugas di bagian Polidot sebagai perawat dan pemegang program Rumah Sakit Umum, pemegang TBC Paru Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Oke. Ini langsung ke pertanyaan atau mau menjelaskan dulu ini apa Langsung sih itu saja, TBC? Langsung tidak saja, apa-apa. langsung pertanyaan nih ya. Apa sih itu penyakit TBC? Apakah termasuk penyakit yang berbahaya, Sis? Baiklah, saya akan menjelaskan TBC paru adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas dan batuk kronis. TBC termasuk penyakit yang sangat berbahaya di dunia. Sangat berbahaya di dunia. Karena penularannya melalui udara, airborne ya, dari percikan dahaknya. Hanya percikan batuk juga. Iya, dari percikan dahaknya. Oke. Jadi sangat berbahaya sekali. Oke, nah sahabat Klik Bersinar Oki, jadi kita tahu itu apa penyakit TBC dan TBC ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Oke, baik Sus, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita dapat mengenali gejala TBC? Oh baiklah, kalau gejala TBC sendiri, kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Tetapi ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk, kadang ada bercak darah, kemudian disertai penurunan berat badan, berkeringat di malam hari dan demam. Langsung keluar darah batuknya. Ya, itu salah satu gejala TB-nya. Terus kalau misalnya ada tetangga nih, Sus ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita melihat gejala, oh dia ini kayaknya ada gejala TBC. Nah, terus apa yang kita lakukan untuk pertama kali? Sebenarnya yang pertama sekali yang kita lakukan itu sebenarnya kita berikan dia penyuluhan. Kita kan sebagai orang kesehatan kan, jadi kita suruh dia buka pintu jendela biar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kemudian jangan meludah ataupun membuang dahak sembarangan. Ya, karena itu kan bisa menyebabkan penyebaran kan. Jadi kita siapkan tempat tertutup yang berisi pasir, dicampurkan dengan Backlin biar tidak bau dan tidak menyebar. Kalau misalkan kita nggak tahu nih kalau bahwa dia terkena TBC, ya langsung kita periksakan. Oh, langsung iya, ajak dia ke puskesmas langsung terdekat, ya, atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian di situ kan nanti kita ajarkan keluarganya tentang bagaimana cara memakai masker yang benar, kemudian cara batuk efektif yang benar, biar tidak terjadi penularan.
Langsung berarti ya. Ya, langsung. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk pencegahan TBC di sekitar kita? Untuk pencegahannya ya gunakan masker. Gunakan masker pada saat di tempat umum. Kemudian jaga daya tahan tubuhnya. Kemudian biarkan sinar matahari itu masuk ke dalam rumah kita atau ruangan tempat kerja ya. Nggak boleh berarti di ruangan yang tertutup. Iya. Dia harus ada matahari yang masuk. Harus ada sinar matahari yang betul masuk. sekali. Kemudian hindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Jadi misal ada orang yang batuk juga harus dihindari. Waspada dulu ya. Iya, harus waspada. Jadi tandanya harus tadi yang berdarah itu ya, Sus? Iya. Itu yang gejala. Sebenarnya kalau berdarah itu belum tentu TBC. Belum tentu. Iya, tapi kalau dengan adanya pemeriksaan lagi tapi Lebih kita lanjut. Iya, harus Periksa lebih hati-hati. laboratorium. Iya, jangan membagikan barang pribadi bila kita sudah terkena positif kan. Kalau memang sudah positif, jangan kita bagi-bagikan barang pribadinya. Kemudian harus membatasi ruang kontak dengan komunitas yang rentan, misalnya anak-anak ya, atau usia lanjut. Iya. Terus apabila bukan ini. Yang mana tadi, Kak? Ya, satu rumah penyakit. Yang satu rumah ya. Apabila ada keluarga yang satu rumah penyakit ini, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularannya? Upaya-upayanya ini sangat penting sekali ya. Yang pertama, jaga daya tahan tubuhnya dengan cara harus banyak makan. Kita harus lebih memperhatikan makannya, terutama makannya yang harus bergizi. Apa itu contoh-contoh? Contohnya ya, makan yang bergizi 4-5 sempurna. Misalnya ada nasi, ada lauk pauk seperti daging, telur atau buah-buahan yang terjangkau saja lah. Karena kita tahu sendiri kan. Ini kalau makanan-makanan yang yang harus dihindari dari si penyakit TBC ini apa ini? Sebenarnya kalau saya pribadi untuk sudah pengobatan pasien yang sudah berobat ini kan nggak usah berpantang sebenarnya, tapi dikurangi saja. Dikurangi saja. Oke, itu aja ya, Sus ya. Nah, sahabat Klik Bersinar, pembahasan mengenai TBC ini semakin menarik. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini.
Kembali lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Ya, baik Sus, nanti masih lanjut ke pertanyaan kelima tadi nih. Ya. Ini untuk upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularannya. Oh, baiklah. Yang pertama tadi jaga daya tahan tubuhnya ya. Yang kedua selalu gunakan masker. Ya. Yang ketiga pisahkan piring, cangkir, sendok, tempat cucian piring atau busa tempat pencucian piringnya. Pencucian bajunya harus benar-benar terpisah. Jadi benar-benar terpisah itu sama. Iya, harus benar-benar terpisah. Kemudian ikuti program pengobatan sampai tuntas dan segera periksakan diri bila ada gejala. Tempat tidur juga harus berpisah gitu. Tidak juga kalau tempat tidur. Tapi harus pakai masker saja. Pakai masker saja. Oke. Pertanyaan dari itu sahabat atau langsung ke 6. Bagaimana cara mendekati teman atau keluarga yang mungkin terkena TBC dengan empati dan dukungan tanpa menyinggung mereka ini? Iya, kadang kebanyakan ya ini kan kalau terkena TBC pasti langsung pikiran orang tuh kadang ini menyinggung ya perasaannya. Iya, menyinggung. Sebenarnya memang sangat itu ya, merasa tersinggung pasiennya ya. Tapi beri dia motivasi untuk bisa hidup lebih sehat. Selalu lakukan oral hygiene atau kebersihan mulut, kemudian kebersihan diri, personal hygiene-nya, kemudian harus pengobatan rutin sampai tuntas karena peran dari keluarga atau teman itu sangat penting. Jangan sampai dia dijauhi. Jadi kalau dia merasa dijauhi, itu yang dia membuat tersinggung. Saya ini merasa benar-benar tersingkir dari keluarga. Nah, itulah peranan keluarga atau teman ataupun kita sebagai petugas kesehatan ya. Saya sebagai pribadi, Susratna ya, saya di sini menekankan karena memberikan motivasi dan sikap saling memiliki rasa dan kasih sayang sesama itu ya harus ditekankan dalam hal ini. Gak boleh terlalu dan juga keluarga ataupun masyarakat yang akan diberikan penyuluhan melalui balai desa, kelurahan ya, kecamatan. Biasanya itu dilakukan oleh tim TBC dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Ngomong-ngomong kalau TBC ini Dok, ini Sus bisa sembuh kan ya? Bisa sembuh, bisa. Asalkan TBC bisa diobati sampai sembuh. Ada kan tos TB? Iya, tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Oke. Baik, Sus, ada pertanyaan nih dari sahabat Klik Bersinar Oki dari akun Facebooknya RSUD Kayagung. Atas nama Sri Hartati, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan seseorang yang tersangka TB paru benar-benar menderita TB paru? Tersangka? Baiklah. Tersangka TB paru, berarti kan kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama sebenarnya. Iya, cara menentukannya. Dari gejalanya, cara menentukan. Sebenarnya kita kalau sehari-hari ini berat badan yang menurun setiap hari. Loh, kok berat badannya turun terus tuh ada batuk. Sebenarnya ada batuk. Sebenarnya kalau gejala TB itu sih sebenarnya mudah, kan sudah suster bilang sebenarnya dia tidak ada memiliki gejala sebenarnya, tetapi kita lihat langsung dari postur tubuhnya, berat badannya, dari batuk yang tidak berhenti lebih dari 2 minggu itu wajib diperiksa juga. Iya, diperiksa secara lebih langsung. Dari 2 minggu berarti. Iya, lebih dari 2 minggu. Ya, itu batuk berdahak atau batuk kering atau semuanya. Namanya batuk. Tandanya batuk. Iya. Pokoknya tandanya batuk wajib ya. untuk diperiksa. Cara pengobatannya tadi tuh ikuti program
Ya, dari susternya. Kalau untuk pengobatannya ya Cara panjang. Yang pertama, kita kan ada 2 macam nih penyakit TBC ini, tidak hanya TB sensitif obat, juga ada TBC resisten obat. Nah ini kalau untuk saya ceritakan masalah tentang sensitif obat dulu ya. Kalau pasien TB sensitif obat itu yang diobati 6 bulan, itu bisa diobati di puskesmas. Iya bisa. Kalau ditemukan di rumah sakit, kita langsung rujuk balik ke puskesmas karena lebih dekat kan dengan lebih rumah, mempermudah pasien. lebih mempermudahkan pasien. Nah, kemudian untuk TB resisten obat dikenal dengan TBC MDR, multi drug resistant, itu kebal obat, INH, rifampicin dan OAT lini lainnya ini diobati lebih panjang lagi. Lebih dari 6 bulan TB resisten obat ini ya. Pengobatannya itu 9 bulan sampai 11 bulan disebut dengan jangka pendek. Terus 18 bulan, 20 bulan jangka panjang, 24 bulan itu individual namanya. Jadi pengobatan ini hanya bisa untuk sekarang di rumah sakit. Nah, sekarang ini kan kita kemarin ada pertemuan bersama pimpinan puskesmas di Jakarta bersama TAK kita, tenaga ahli klinis kita Dr. Made Suwarno, kemudian bersama Pak Wasor kita Pak Bambang ya, bersama 5 puskesmas pemegang programnya, diantaranya Puskesmas 8, Air Sugihan 27, Pematang 4, Tugu Mulia dan Pampangan. Kami di sana untuk membuka layanan baru untuk di rumah sakit untuk khusus TB resisten obat. Nah, jadi nanti bersama-sama rumah sakit dan 5 puskesmas inisiasi serta rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung sebagai rumah sakit pengampu bersama-sama akan membuka layanan tersebut di puskesmas itu. Jadi bekerja sama antara puskesmas dan rumah sakit serta dinas kesehatan. Kemudian panjang nih Bu. Nggak apa-apa. Ini biar wajib, lebih jelas juga sahabat. Dijelaskan ya, karena karena ini bukan main-main. Karena pengobatan ini ya memang benar kita terapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung ini, baik itu pengobatan sensitif obat ataupun pengobatan resisten obat. Ini benar-benar kita lakukan, sudah ada komunitas pasien yang sembuhnya. Ya. Karena TBC ini mungkin penyakit yang berbahaya, salah satu penyakit yang berbahaya. Jadi benar-benar pasiennya benar-benar diperhatikan. Kalau kita dari rumah sakit kita ini kan untuk khususnya saya ataupun dokter TAK kita Dr. Made Suwarno kan kita membuka kan layanan via WA 24 jam khusus pasien pengobatan dengan kita yang khusus resisten obat, sensitif obat ataupun pasien-pasien lainnya via WA. Jadi kapanpun pasien ataupun keluarganya boleh via WA ke saya khususnya Susratna. Itu khusus untuk yang Pengobatan. sudah terkena TBC ya, yang sudah terkena bisa, keluarganya bisa, tapi mencakup pengobatan pengobatan itu. Kemudian pengobatan 6 bulan untuk sensitif obat, untuk pengobatan resisten obat ini pun cara minumnya sama. Maksudnya bisa diminum pagi sebelum makan, bisa diminum sore sebelum makan atau malam sebelum tidur. Kenapa bisa? Tapi tidak boleh pagi, sore, malam, tidak boleh. Tidak boleh 3 kali 1, tidak boleh. Karena obat ini harus bisa memilih waktu maksudnya. Bisa memilih waktu itu maksudnya dalam waktu 1 sampai 3 jam ya obat itu harus dihabiskan. Misal contohnya pagi dari jam 6 sampai jam 9 pagi itu obatnya harus habis. Karena kan kalau obat TB untuk resisten obat ini kan banyak obatnya, ada 21 tablet. Banyak sekali obatnya. Jadi itu bisa dibagi tapi dalam waktu ditentukan. Karena kenapa? Waktu itu yang paling
kalau saya pribadi enaknya waktu pagi karena kita tidak lagi memikirkan obat untuk siang, untuk sore, untuk malam karena kita bisa beraktivitas lagi. Itu saya langsung tanyakan ke pasien-pasien yang sudah sembuh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Nah, kemudian kan kalau untuk sensitif obat yang 6 bulan tadi ya, pengobatannya kan langsung ke puskesmas kan, bisa di puskesmas dan juga bisa di kita. Tapi kalau untuk pemeriksaan TBRO ini kan banyak pemeriksaan. Banyak pemeriksaan sebelum mendapatkan obat itu karena obatnya banyak. Oh, jadi bukan TBC saja sus ya, berarti ada TBMDR, TB itu. Okay. Banyak TBC ini. Berbeda-beda. Kalau lebih dikembangkan kan. Ya. Jadi kalau TBC RO MDR ini pasiennya kan sebelum mendapatkan obat itu ada pemeriksaan, jelas pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga dan hidung dan tenggorokan, rekam jantung, lebih lengkap, darah lengkap, kemudian dahaknya kita kirim ke bagian BBLK Palembang. Baru setelah hasil semua kita konsulkan ke dokter kita TAK, dokter Made Suwarno SPPD. Nanti kalau memang beliau ACC langsung kita obati. Jadi dalam 1 hari 2 hari pasien sudah mendapatkan obat. Ada nggak nih sus yang membedakan gejala dari TBC, TBRO, TBMDR tersebut itu? Kalau TBRO dan TBMDR itu sama sayang. Oh, sama. Iya. Biasanya kan kalau TBRO itu resisten obat. Kalau MDR itu kan kata bahasa yang lain. TBC MDR itu ya. Sama aja. Sebenarnya sama. Tidak ada yang membedakan. Tapi memang kalau dalam pengobatannya yang berbeda. Cara pengobatan obatnya pun obatnya berbeda. Kalau antara sensitif SO dan RO itu beda. Kalau sensitif obat itu dia 6 bulan. Dari pengobatannya saja 6 beda. 6 bulan itu full dari awal sampai akhir harus meminum obat. Sesuai dengan dosis berat badan. Berat badan dihitung dosisnya. Itu. Nah, jadi pada saat jadi kita ini ada pencatatan dan pelaporannya. Untuk khusus pasien TBSO, pasien TBRO kita catat di bagian pelaporan dan pencatatannya kita ada khusus bagian sistem informatikanya SITB namanya. Jadi itu dicatat lengkap di sana. Hasil-hasil tadi harus dicatat. Nanti suatu waktu tim dinas kesehatan memeriksa tim dari dinas kesehatan kita, provinsi maupun Kemenkes nanti meriksa. Itu sudah kita diperiksanya kemarin di tanggal 8 bulan 11 kemarin kita diperiksa langsung turun ke Menkes, langsung turun ke rumah sakit kita untuk memeriksa layanan TBRO khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dan alhamdulillah kita pada saat pemeriksaan hasilnya 92% dan kita mendapatkan hasil terbaik 3 untuk pelayanan TBRO Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Alhamdulillah sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih sus dari sahabat Klik Bersinar. Apa tindakan pertama pada pasien on terapi yang sesak kambuh? On terapi yang sesak ya. Balik lagi ke pertanyaan pertama ya. Kita tahu TBC paru itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini penularannya melalui airborne. Jadi airborne itu adalah melalui udara. Kenapa? Jadi bakteri tersebut berarti masuk ke dalam paru-paru. Berarti bekasnya belum ini ya. Kita balikan lagi ke rumah sakit. Dia harus kontrol. Boleh kita harus melakukan perawatan ke rumah sakit. Kita harus balikan lagi ke rumah sakit. Nanti kita lakukan lagi perawatan di rumah sakit. Itu serahkan lagi. Kalau memang sudah sesak berat, silakan ke rumah sakit. Mungkin.
Satu lagi nih, Sus. Boleh. Dari Uninita. Sus mau nanya, apa yang terjadi jika penyakit TBC menyerang dan dibiarkan tidak diobati? Sangat bahaya sekali. Yang jelas bisa menyerang ya keluar, yang tentunya kita yang serumah. Iya. Yang kita yang serumah. Sekitar, ya? Iya, di sekitar ini kalau TBC dibiarkan saja ya bisa 20 orang diserangnya. Bisa satu rumah, bisa ke kiri, bisa pengaruh penularannya itu besar berarti ya. Harus segera. Jadi untuk penderitanya, dampaknya bisa. Ya, dampaknya bisa lebih bisa lebih parah. Iya. Kalau tidak diobati ya bisa menyebabkan kematian ataupun ya penularannya yang jelas lebih berbahaya. Kalau lebih beresiko penularan. Lebih beresiko ke penularan. Kalau tidak diobati, kalau ya, untuk Sus, ya? kematian itu sudah rahasia dari Allah. Ya. Oke, lanjut nanti. Penyakit TBC ini kan stigma, tidak terlalu bagus di masyarakat. Bagaimana cara kita agar tidak memperburuk stigma ini sehingga pasien TBC tetap nyaman dalam berobat? Sudah katakan kan, bagaimana biar tetap nyaman pasiennya dalam berobat. Itu sudah kita dari rumah sakit kita Umum Daerah Kayagung di Polidot kita, cara menghilangkannya kita harus memberikan pelayanan dengan sepenuh hati ya, agar pasiennya nyaman. Pasiennya nyaman berobat dengan Susratna, berobatlah ke Polidot, khususnya Polidot Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung ya, ada Susratna. Jadi kalau kita melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, rahasianya kita jaga, insya Allah mudah-mudahan stigma buruk tentang penyakit TBC ini insya Allah kedepannya akan lebih baik. Kemudian kita juga sebagai peranan pemegang program ya, juga kita harus bekerja sama melalui peran komunitas, mitra dan multisektornya. Oke. Untuk kondisi TBC di Indonesia nih Sus, terutama di Kabupaten Oki ini, bagaimana? Kalau kondisi TB di Indonesia ini sangat memperhatikan sebenarnya ya, sangat memprihatinkan sekali. Indonesia nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Ya. Nomor 2 di dunia. Untuk setelah India. Iya. Iya. Untuk di Kabupaten Oki nomor 3 terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, inilah yang masih menjadi masalah, terutama tingkat penemuan kasus TB masih di bawah target nasional. Jadi ada 3 arahan Presiden terkait pencepatan eliminasi TB. Yang pertama, pelacakan agresif untuk menemukan TB. Obat TB harus tersedia dan pengobatan dilakukan hingga tuntas. Kemudian pencegahan harus dilakukan lintas sektor hingga dari sisi infrastruktur. Nah, jadi 3 arahan Presiden ini yang sekarang kita tegakkan, yang kita lakukan sekarang. Sudah lebih berusaha sekarang. Jadi apa sih Sus, kalau TBC ini yang menyebabkan awalnya dia terkena penyakit itu apa sih Sus? Apa karena pola makannya nggak teratur? Karena dari udara sudah suster bilangkan. Penyakit TBC ini ditularkan melalui udara, airborne. Udara, bukan karena makanan atau karena kondisi tempat tinggal, itu bukan dokter Sus ya? Mungkin itu juga termasuk sebenarnya untuk kebersihan kan, karena kita dibalik lagi upaya untuk pencegahan tadi, kita harus penularan itu juga bisa dari kita campur makan piring. Jadi itu memang benar-benar harus dipisahkan untuk cucian piringnya itu, busanya itu yang benar-benar harus dipisahkan. Iya. Benar terpisah. Karena kan percikan itu kan melalui udara itu maksudnya percikan dahak itu kan bisa terkena baju, bisa terkena di tempat makan. Nah, jadi dari situlah kita itu penularannya iya, ya. Tapi sangat untuk penyebabnya apa
penyebab awal-awal penyebabnya penyebab apa? Bisa dari awalnya. misalnya debu Penyebab dari awalnya ya, kalau sudah di suster bilang kalau penyebab ataupun penyebab yang dari yang kita pertama tadi kan, penyebab ataupun gejalanya itu sih sebenarnya memang dari si pasien sendiri sih sebenarnya. Mungkin dia kurang menjaga daya tahan tubuhnya. Kita kan sebenarnya kalau dari kita kalau jaga daya tahan tubuh itu memang yang paling utama. Kita harus banyak makan, yang banyak Daya tahan tubuh berarti iya, yang jaga utama. daya tahan. Utama itu yang paling utama. pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang harus pertama sekali ditekankan. Tapi TBC ini berarti bisa sembuh Sus ya, bukan Bisa sekali sembuh. jangan takut. Yang penting pengobatannya jalan. Ya, pengobatan jalan, pengobatannya tuntas. Oke. Yang terakhir nih ya Sus ya, pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam upaya bersama mengakhiri TBC ini dok, Suster. Baiklah, memang saya sering dipanggil dokter sebenarnya. Terbiasa. Iya, di Polidot itu. Jadi pesan utama kepada masyarakat ya, khususnya sahabat Klik Bersinar, yang menonton hari ini. lagi menonton, ayo bersama kita akhiri TBC. Indonesia bisa, oke bisa. Jadi dengan kekuatan bersama, dengan mengajak seluruh Sama-sama mencegah ya Sus ya. lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung peningkatan TBC, baik dalam pencegahan, penemuan kasus maupun dukungan untuk pengobatan sampai sembuh. Kita mengakhiri TBC ini pada tahun 2030 ya. Amin. Sesuai dengan rancangan dari pemerintah dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Amin. Oke. Semoga 2023 Ya. habis ya Sus ya. Nggak ada ini 2030. lagi. Amin amin amin. Baik Sus, tidak terasa nih sudah kurang lebih 30 menit kita membahas mengenai TBC ini. Untuk Suster Ratna terima kasih, dan untuk sahabat Klik Bersinar Oki jangan lupa like, comment, and share akun media sosial kita. Kami pamit undur diri, saya Niko Ardian dan rekan saya Denti Anggraini. kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.